Ivan Fadila enggan rujuk dan pilih nikahi Sarni. Ternyata Vena Melinda ajukan 4 syarat, ada nafkah 40 juta. Prahara rumah tangga yang menimpa Vena Melinda dan Ferry Irawan, kini merembet kemana-mana. Jika sebelumnya Ferry Irawan enggan berpisah, kini Ferry pasrah dan mantap untuk berpisah baik-baik dengan Vena Melinda. Kasus KDRT yang terus bergulir ini justru membongkar kembali berbagai fakta di masa lalu yang sudah tersimpan rapat. Kini, kembali terbongkar kembali alasan perceraian Ivan Fadila dan Vena Melinda. Sebelum akhirnya berpisah di tahun 2014, tabiat asli Vena Melinda sempat dibongkar kuasa hukum Ivan Fadila. Kabarnya, Vena menjadikan suaminya kala itu sebagai budak selama 17 tahun lamanya, selama pernikahan. Ivan belak-belakan alasan memilih menikah dengan gadis yang usianya 15 tahun lebih muda darinya karena dia sudah tidak tahan lagi dengan sikap mantan istrinya. Vena dulu sering meminta Ivan untuk memakaikan sepatu sebagaimana penjelasan dari pengacaranya bernama Petrus. Mbak Vena sering memperlakukan Pak Ivan seperti budak, ujar Petrus Balapasiona. Menurut penjelasan dari seorang saksi bernama Sujoko, selama beberapa tahun ketika Vena ingin beraktivitas di luar ruangan, Ivan seringkali memakaikannya sepatu. Itu jelas sekali merendahkan Pak Ivan sebagai kepala keluarga. Suami sudah sedia memakaikan sepatu, tapi Vena begitu tega, kata Petrus dilansir dari YouTube Kiai Haji INFOTAINMENT pada Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Bahkan ketika berita perceraian keduanya merebak, ada isu orang ketiga yang turut menggema. Meski demikian, isu tersebut hilang begitu saja bak ditelan bumi. Sebelum resmi bercerai, Vena saat itu sempat ingin rujuk dengan Ivan, tapi dengan mengajukan 4 syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya ialah berupa materi. Vena Melinda meminta kepada mantan suaminya itu kala itu nafkah senilai 40 juta rupiah per bulan tanpa potongan sepeser pun. Sementara, 3 syarat lainnya tak disebutkan. Syarat ini disampaikan langsung oleh Vena kepada Ivan usai penjelasan dari pengacaranya, Kemala Dewi. Waktu sidang hari Senin lalu, terakhir dibahas masalah uang 40 juta rupiah. Mas Ivan maunya uang itu dibagi ke keluarganya, dipakai bersama-sama, kata Kemala Dewi. Tapi dalam hal ini Mbak Vena keberatan karena uang tersebut sudah dipotong uang sekolah anak dan lain-lainnya, sambungnya, dikutip Suara Merdeka dari YouTube Hitsmaker pada Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Kabar yang kedua, Hotman Paris sindir pengacara Ferry Irawan, sebut mulutnya kayak emak-emak. Hotman Paris menyindir kuasa hukum Ferry Irawan, Sunan Kalijaga dan Jerry Situmorang. Menurutnya kedua kuasa hukum tersebut hanya bisa bersuara lantang namun tak mampu memberikan hasil terbaik untuk kliennya. Sebelumnya, Jerry Situmorang sempat berkoar-koar dan meragukan adanya KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. Ia juga meragukan darah yang keluar dari hidung Vena Melinda adalah darah yang dihasilkan KDRT. Pada video yang diunggah di akun Instagramnya, Hotman Paris tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun dari arah pembicaraannya, banyak yang menduga kalau ucapan Hotman tersebut ditujukan untuk kuasa hukum Ferry Irawan. Gimana sih caranya sukses jadi pengacara? Contoh kalau klien kamu ditahan misalnya karena KDRT ditahan, ya bekerjalah sekeras mungkin agar bisa penangguhan penahanan, kata Hotman Paris. Jangan ngoceh kemana-mana, pansos. Bahkan ada yang sebarin kayak ancaman kalau enggak akan disebarkan video telanjang dari lawannya, lanjutnya. Menurutnya seorang pengacara harus bekerja maksimal setidaknya untuk meringankan hukuman kliennya, sehingga tak perlu melakukan tindakan berlebihan yang sia-sia. Elo mau ngomong apa kek? Kalau Hotman udah jadi pengacara pasti akan saya bilang lawan. Terus konferensi pers, yang diomongi apa coba? Enggak ada, toh juga kliennya atau keluarga kliennya tetap meringkuk di dalam tahanan sana. Kalau memang punya kemampuan, silent, action, tutur Hotman Paris.